Hey guys, welcome back to my channel. Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan di video hari ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh Lauren Hugelmeier Phelps yang lahir pada tahun 1988. Dia dibesarkan oleh kedua orang tuanya, Laurie dan Dale, bersama dengan dua saudara perempuannya di Kentucky, Amerika Serikat. Keluarga mereka sangat religius dan juga tradisional, khususnya dengan ayahnya Dale dan saudara perempuannya yang bernama Beth. Orang-orang di sekitar Lauren menggambarkannya sebagai seseorang yang sangat peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dia juga sangat menyayangi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada saat Lauren duduk di bangku SMA, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Matthew Phelps. Dan sebenarnya tidak diketahui dengan pasti apakah mereka berdua benar-benar berteman dekat atau mereka hanya saling mengenal satu sama lain saja. Tapi kemudian keluarga Lauren pindah ke Carolina Utara, jadi selama bertahun-tahun berlalu mereka juga sepertinya tidak berkomunikasi. Tapi suatu hari Matthew menghubungi Lauren melalui Instagram dan dia sepertinya menyukai Lauren. Dia berusaha untuk kembali dengannya dan sepertinya Lauren juga memiliki perasaan yang sama terhadap Matthew. Dan setelah beberapa lama mereka berkomunikasi melalui Instagram, hubungan mereka kemudian semakin dekat, bahkan mereka sudah bertukar nomor telepon. Jadi hubungan mereka berubah menjadi lebih serius dan menjalin hubungan jarak jauh. Tapi tidak lama kemudian Matt memutuskan untuk pindah ke Carolina Utara karena dia benar-benar menyukai Lauren dan dia ingin lebih dekat dengannya. Kedatangan Matt ke kota itu ternyata disambut baik oleh keluarga Lauren. Sebagian keluarga juga mendukung hubungan Lauren dan Matt, tapi tidak bagi Dale, ayahnya Lauren. Dia memiliki perasaan khawatir atau tidak menyenangkan pada Matt. Dia juga merasa kalau hubungan mereka begitu cepat dan tidak membutuhkan waktu lama, Matt sudah memutuskan pindah ke kota itu dan mungkin karena Dale sangat dekat dengan putrinya, jadi dia sangat protektif terhadapnya dan juga keluarganya. Tapi karena dia melihat putrinya bahagia dengan Matt, jadi dia mencoba memberikan kesempatan kepada Matt dan mencoba meredakan perasaan khawatirnya. Sementara itu, Matt juga berusaha keras untuk dapat diterima dan dia bisa menjadi bagian dari keluarga itu. Matt bahkan ikut bergabung dengan keluarga Lauren yang saat itu sedang mengadakan acara malam keluarga. Tapi kemudian suasana yang menyenangkan itu berubah setelah Matt memberitahu mereka bahwa dia telah menikah sebelumnya. Dan hal ini juga tidak diketahui oleh Lauren. Jadi keluarga Lauren terdiam, bingung, dan mereka mulai mempertanyakan karakter Matt mengenai perceraian yang dia lakukan sejak usianya masih sangat muda. Dan mereka merasa khawatir ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Matt juga tidak memberitahu mereka secara detail mengenai pernikahan sebelumnya atau alasan kenapa rumah tangganya berakhir. Dan karena keluarga Lauren tahu bahwa Lauren adalah seorang yang menjalin hubungan atau berkencan dengan tujuan untuk mencapai pernikahan. Dan mereka juga melihat pasangan ini menjalin hubungan dengan serius. Jadi keluarga Lauren mendukung keputusan Lauren dan pada tahun 2015 mereka mengadakan acara pertunangan yang sangat besar. Keluarga besar dan teman-teman juga ikut hadir di sana. Termasuk ibunya Matt yang saat itu hadir mengenakan gaun berwarna putih, yang menyebabkan orang-orang mengalihkan perhatian mereka dari Lauren yang juga mengenakan gaun berwarna putih. Dan ini benar-benar terlihat bahwa keluarga Matt, terutama ibunya, tidak terlalu menyukai Lauren dan dia tidak ingin kalau Lauren menjadi bagian dari keluarganya. Tapi berbeda dengan keluarga Lauren. Walaupun mereka tahu kehidupan Matt sebelumnya, tapi mereka tetap menerima Matt dan memulai kehidupan yang baru dengan Lauren. Lalu pada tahun 2016, pasangan ini mengadakan pesta pernikahan. Mereka juga menggunakan tema Star Wars di pesta pernikahan mereka, karena memang Matt dan Lauren sama-sama penggemar berat Star Wars. Setelah acara pernikahan, pasangan ini memulai kehidupan rumah tangga mereka. Lauren juga melanjutkan pekerjaannya sebagai auditor, karena dia memang seorang wanita pekerja keras dan juga seorang wanita yang mandiri. Selain menjadi auditor, Lauren bahkan bekerja sebagai pengasuh di tempat penitipan anak di gerejanya dan bahkan memiliki bisnis sampingan sendiri di mana dia ikut bergabung dengan sebuah perusahaan pemasaran MLM. Lauren juga mencoba menjual produknya kepada orang-orang melalui YouTube channelnya yang bernama Lauren Phelps. Jadi Lauren mencoba banyak pekerjaan sekaligus supaya keluarga mereka dapat bertahan secara keuangan. Karena ternyata Matthew adalah seorang yang memiliki kesulitan untuk mempertahankan pekerjaannya, dia terus-menerus akan melompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya.
Tapi kemudian dia tiba-tiba meninggalkan pekerjaannya atau mungkin dia dipecat, tidak ada yang tahu. Karena dia tidak memberikan banyak penjelasan mengenai alasannya tidak lagi bekerja. Walaupun sebenarnya Matt memang tidak suka bekerja. Tapi kemudian Matt memutuskan untuk kembali ke perguruan tinggi untuk menjadi pendeta bagi gereja mereka. Dan itu dia lakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kehidupan pernikahannya. Dan tentu saja Lauren sangat senang dan mengagumi keputusan ini karena Lauren juga seorang gadis Kristen di mana dia berpikir kalau dia sangat cocok menikah dengan seorang pendeta. Selain itu, Matt dan Lauren juga banyak menghabiskan waktu di gereja mereka dan juga ikut berpartisipasi sebagai relawan. Hal ini bahkan mereka tunjukkan melalui media sosial. Jadi orang-orang berpendapat bahwa mereka memiliki kehidupan yang sempurna. Padahal sebenarnya hubungan Matt dan Lauren memiliki banyak masalah. Karena memang mereka memiliki gaya hidup yang berbeda dan juga tumbuh dengan kehidupan remaja yang berbeda. Tidak seperti keluarga Lauren yang memang memiliki hubungan yang baik dan erat terhadap sesama anggota keluarga, dan Matthew tidak memiliki keluarga seperti ini. Dia justru dibesarkan oleh kakek dan neneknya dan ibunya sudah menikah beberapa kali. Jadi walaupun dia memiliki ayah tiri, dia tidak pernah membentuk ikatan antara ayah dan anak, sementara ayah kandung Matt juga tidak pernah hadir dalam hidupnya. Jadi hal ini yang menyebabkan Matt mulai bertingkah dan bergaul dengan orang-orang yang salah, bahkan saat dia mulai masuk SMA. Dia juga terlibat dalam penyalahgunaan alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Tidak sampai di situ saja, Matt juga mengkonsumsi Coridicin Cough and Cold bersama dengan teman-temannya. Sebenarnya ini adalah obat batuk dan pilek yang biasa digunakan untuk meredakan flu ataupun demam. Tapi kalau obat ini dikonsumsi lebih dari dosis yang dianjurkan atau dikonsumsi untuk jangka waktu yang lama, dapat memberikan efek negatif pada tubuh seseorang yang mengkonsumsinya. Dan setelah kakek dan nenek Matthew mengetahui hal ini, mereka memindahkan Matt ke akademi Kristen swasta dengan harapan Matt bisa kembali ke jalan yang lebih baik. Dan hal itu memang bekerja, Matt terlihat lebih baik, bahkan nilainya di sekolah sudah benar-benar membaik. Bahkan setelah dia lulus, dia melanjutkan pendidikannya ke Clear Creek Baptist Bible College di Pineville, Kentucky, dan dia mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Lalu pada tanggal 1 September tahun 2017, sekitar jam 1 dini hari, Matt menelepon 911 dan mengatakan bahwa dia menemukan istrinya telah meninggal dan memiliki banyak luka di tubuhnya. Matt juga bilang kalau sepertinya dialah yang melakukannya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, polisi dan pihak medis kemudian tiba di TKP. Mereka lalu membawa Lauren ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Mereka berharap Lauren masih bisa diselamatkan. Tapi ternyata setelah tiba di rumah sakit, dia dinyatakan meninggal dan dia juga sepertinya telah disiksa sebelumnya. Pada saat polisi memeriksa TKP, mereka melihat sepertinya TKP tidak terlihat asli, seperti segala sesuatunya diatur secara sengaja untuk mendukung yang dia katakan pada saat di panggilan telepon sebelumnya. Polisi memang menemukan obat batuk yang tergeletak di kamar mandi, dan hal itu mendukung apa yang dia katakan bahwa dia telah minum obat batuk dan mereka juga telah menemukan pisau di tempat tidur yang diletakkan dengan sempurna. Pada saat di TKP, pihak kepolisian juga melihat sikap Matt yang begitu tenang dan tidak terlihat memiliki emosi sama sekali. Jadi hal ini sangat aneh bagi mereka. Pihak kepolisian juga berpikir kalau Matt mencoba untuk membersihkan dirinya sendiri. Karena kalau memang benar dia melakukannya, kenapa hanya ada beberapa noda darah di baju dan sepatunya? Jadi polisi benar-benar curiga pada Matt dan mereka segera menahan Matt karena kemungkinan besar Matt adalah tersangka utama dari kasus ini. Pihak kepolisian lalu pergi ke rumah orang tua Lauren dan memberitahu mereka bahwa putri mereka Lauren telah meninggal. Keluarga Lauren mulai berteriak, menangis, dan keluarga ini benar-benar merasa hancur. Apalagi saat polisi mengatakan bahwa kemungkinan besar pelakunya adalah suaminya, Matthew Phelps. Pihak rumah sakit kemudian melakukan otopsi dan mereka menemukan bahwa Lauren memiliki 123 luka tusuk. Dan polisi semakin yakin kalau Matt sudah mengaturnya tepat sebelum dia menelepon 911. Sebelumnya pada saat polisi berbicara dengan Matt, mereka melihat Matt tidak seperti seseorang yang sedang kacau ataupun terganggu karena mengkonsumsi obat batuk. Tapi kemudian polisi memeriksa dan menguji seberapa banyak obat batuk yang dia konsumsi. Dan mereka menemukan bahwa ternyata Matt telah meminum obat tersebut lebih dari dosis yang dianjurkan.
Tapi walaupun begitu, obat batuk tersebut tidak akan membuat seseorang melakukan sesuatu tanpa menyadarinya. Hal ini juga diungkapkan oleh pihak dari perusahaan obat tersebut, bahwa mereka telah melakukan penelitian pada obat tersebut dan tidak ada efek samping yang membuat seseorang menjadi agresif atau bahkan melakukan tindakan kekerasan. Dan setelah Matt ditahan, pihak kepolisian melanjutkan penyelidikan mereka. Mereka mencoba mencari tahu bagaimana kehidupan pernikahan pasangan ini sebelumnya dan kenapa Matt melakukan hal yang begitu mengerikan ini. Tim penyidik kemudian menemukan bahwa pasangan ini memiliki masalah keuangan dan seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa Matt sering berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Jadi dia tidak memiliki pendapatan yang tetap dan selain itu dia juga seorang yang tidak suka bekerja. Sementara Lauren melakukan beberapa pekerjaan sekaligus untuk mempertahankan keuangan mereka. Tapi Matt justru menghabiskan banyak uang melebihi anggaran mereka. Dia akan pergi ke toko peralatan elektronik dan juga toko game dan menghabiskan ribuan dolar di sana. Bahkan Matt akan mengambil uang dari tabungan mereka tanpa diketahui Lauren dan juga mencuri uang tunai dari dompet Lauren. Jadi kebiasaan Matt yang suka menghabiskan uang membuat pasangan ini sering bertengkar. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau pasangan ini adalah penggemar berat Star Wars dan mereka berencana ingin pergi ke Disney World. Jadi mereka menyiapkan tabungan dan berusaha menghemat uang untuk melakukan perjalanan ini. Tapi setiap kali mereka memiliki tabungan, Matt akan selalu mengambil semua uangnya dan menghabiskannya untuk dirinya sendiri. Hal ini juga diungkapkan oleh keluarga Lauren, bahwa sebelum Lauren menikah dengan Matt, dia memiliki tabungan sekitar $10.000. Tapi sebelum Lauren meninggal, dia hanya memiliki uang kurang dari $1.000 di tabungannya. Jadi keluarga Lauren benar-benar mengetahui masalah keuangan Matt dan Lauren, dan mereka mencoba untuk berbicara dengan mereka mengenai bagaimana seharusnya mereka menggunakan uang dengan menyiapkan anggaran pembelanjaan mereka. Tapi sepertinya hal itu tetap tidak berhasil. Selain itu, keluarga Lauren juga berpikir kalau Matt berselingkuh dengan tetangganya. Jadi malam itu, pada saat Lauren sedang masak makan malam, dan pada saat itu juga Lauren sedang berbicara dengan kakaknya Beth melalui telepon. Lalu tetangga mereka yang bernama Valerie tiba-tiba datang ke rumah mereka. Dan Matt yang saat itu baru saja pulang bekerja bilang pada Lauren kalau dia akan pergi keluar dengan Valerie karena Matt perlu melakukan sesuatu untuk membantu Valerie. Jadi Beth mendengar hal ini melalui telepon. Dia juga mendengar Lauren mencoba untuk tidak mengizinkan Matt pergi bersama Valerie. Tapi Matt mengabaikannya hingga membuat Lauren kesal. Setelah Lauren selesai memasak makan malam, dia menunggu suaminya kembali. Tapi kemudian dia menerima pesan dari Matt yang mengatakan, "Makan malam saja tanpa saya. Saya terlalu bersenang-senang dengan Valerie." Setelah menerima pesan ini, Lauren memberitahu saudaranya kalau Matt sudah menghancurkan hidupnya, dan Matt juga sering menghabiskan waktu bersama Valerie dan juga sering curhat dengan suaminya Matt. Tapi terlepas dari sikap santai Matt terhadap tetangganya Valerie, Matt ternyata cemburu terhadap seorang laki-laki yang ada di gereja mereka. Dan entah kenapa Matt berpikir kalau pria itu mungkin memiliki perasaan pada Lauren, dan mungkin istrinya juga menyukai pria itu. Jadi Matt dan Lauren akan sering bertengkar karena Matt merasa cemburu, dan juga bilang pada saat itu mantan istrinya sedang melakukan perjalanan misionaris, lalu dia bertemu dengan seorang pria pada saat perjalanan itu. Kemudian pada saat dia pulang, dia mengemasi semua barang-barangnya dan bilang kalau dia tidak lagi mencintai Matt, lalu dia pergi meninggalkannya. Jadi Matt mengatakan hal ini pada Lauren dan bilang kalau dia khawatir kalau Lauren juga akan melakukan hal yang sama. Keluarga Lauren juga mengungkapkan bahwa sebelum Lauren meninggal, Lauren memberitahu keluarganya bahwa Matt sangat mengendalikan hidupnya, dan dia sempat berpikir untuk meninggalkannya. Tapi karena Lauren adalah seorang Kristen dan dia sangat setia pada agamanya, jadi dia ingin membuat pernikahannya berhasil dan mencoba untuk mendorong jauh yang namanya perceraian. Saat pihak kepolisian menyelidiki kasus ini termasuk motif Matt melakukan hal ini, mereka menemukan jurnal atau buku harian yang ditulis oleh Matt. Di sana dia menuliskan mengenai kesulitannya. Dia menulis bagaimana dia memiliki harga diri yang rendah, bagaimana dia merasa kalau hubungannya dengan Lauren tidak aman, tidak cocok dengan keluarga Lauren karena hubungan kekeluargaan mereka benar-benar erat, sementara Matt tidak memiliki keluarga seperti istrinya itu.
Sementara mantan istri Matt yang bernama Brooke datang memberikan keterangan mengenai hubungan pernikahannya dengan Matthew. Dan alasan sebenarnya mereka bercerai adalah karena Matt adalah orang yang sangat kasar dan kehidupan pernikahan yang dialami sebelumnya memiliki banyak kesamaan antara Matt dan Lauren. Matt selalu menghabiskan terlalu banyak uang dan tidak memberikan kontribusi apapun dalam kehidupan mereka. Tidak hanya itu saja, Matt bahkan berselingkuh dari mantan istrinya itu. Dan setelah tim penyidik mengetahui kemungkinan Matt telah menjalin hubungan dengan wanita lain, mereka juga mendengar ada seorang wanita yang merupakan salah satu tetangga Matt, di mana mereka mendengar bahwa wanita ini sering menggoda Matt dan juga bermain mata padanya. Tapi setelah pihak kepolisian bertanya pada si tetangga ini, dia bilang kalau mereka hanya berteman karena mereka memiliki perjuangan yang sama, yaitu depresi dan gangguan kecemasan. Tapi seiring berjalannya waktu, Matt justru mendatangi wanita ini dan mulai membicarakan bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya. Dan Matt saat itu menyadari kalau temannya ini memiliki senjata berlisensi yang disembunyikan di rumahnya. Dan mungkin hal ini yang membuat si tetangga merasa tidak nyaman, jadi dia mulai menjauhkan diri dari Matt. Tim penyidik juga menemukan bukti bahwa Matt memiliki akun Instagram rahasia. Dan walaupun akun ini bersifat pribadi, tim penyidik mengatakan bahwa postingan dalam akun ini berbicara mengenai iblis dan setan dan itu sangat menyeramkan. Matt juga memposting banyak foto adegan film American Psycho karena itu adalah film favorit Matt sepanjang masa. Jadi Matt akan menggunakan pakaian yang sama seperti Patrick Bateman yang merupakan karakter protagonis dalam film tersebut. Karena dia begitu mengidolakannya dan sangat jelas dia begitu terobsesi dengan hal itu. Jadi hal ini sangat berbeda dengan Matt yang ada di kehidupan nyata dan fakta bahwa dia adalah seorang pendeta dan selalu pergi ke gereja. Tapi di sisi lain, dia justru menyukai sesuatu yang berbau iblis ataupun setan. Dan sebelum Lauren meninggal, Matt memposting foto dengan caption "Semua orang mengira saya serial killer" dengan hashtag "Found an Angel to Kill". Lalu pada saat persidangan, jaksa berpendapat bahwa Matt sebenarnya tahu apa yang telah dia lakukan, dan tim penyidik menemukan fakta tersebut. Setelah mereka mendapat akses ke ponsel Matt, dan mereka menemukan riwayat pencarian di browsernya, seperti seberapa gila pengaruh Coricidin dan apakah orang lain akan mabuk karena Coricidin. Jadi hasil penelusuran Google ini sudah sangat jelas bahwa hal ini sudah direncanakan, dan menjadikan obat batuk ini sebagai alasan atau sebagai kambing hitam. Sebenarnya tim penyidik juga telah melakukan uji luminol di sekitar apartemen mereka untuk melihat jejak darah yang telah dibersihkan oleh Matt sebelum polisi bisa melihatnya. Dan benar saja mereka menemukan ada bekas darah di seluruh kamar mandi mereka dan sangat jelas bahwa Matt mencoba untuk membersihkan semuanya dan mencoba berpura-pura bahwa dia baru saja terbangun setelah dia mengkonsumsi obat batuk tersebut. Dan pada saat itu pengacara Matt tidak memiliki banyak hal untuk membela Matt, dan pihak pengacara Matt mengungkapkan bahwa hal ini di luar karakter Matt dan mereka tidak pernah berpikir kalau Matt akan melakukan hal itu. Dan alasan Matt melakukan hal yang mengerikan ini karena dia sedang berada di dalam posisi tidak stabil dan juga sedang dalam keadaan tertekan. Pengacara pembela juga menunjukkan beberapa surat dari teman-teman Matt dan rekan kerjanya selama bertahun-tahun. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah berpikir bahwa Matt akan melakukan hal seperti ini, dan memang mereka terkejut karena hal itu benar-benar di luar karakter Matt. Lalu pada tanggal 5 Oktober tahun 2018 merupakan persidangan terakhir. Keluarga Lauren, teman-teman, dan anggota gerejanya datang menghadiri persidangan untuk melihat Matt mendapatkan hukuman. Mereka juga menggunakan t-shirt berwarna biru dengan hashtag Lauren Psych dan juga mengenakan kancing dengan foto Lauren ditempelkan pada pita berwarna ungu untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan dalam rumah tangga. Matt akhirnya menerima kesepakatan pembelaan dan mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah Matt dijatuhi hukuman, Matt lalu meminta maaf kepada keluarga Lauren, tapi sepertinya permintaan maaf itu tidak berarti apa-apa dan keluarga Lauren juga mengungkapkan kalau mereka tidak dapat memaafkannya dan itu sangat sulit. Keluarga Lauren terus berduka karena telah kehilangan salah satu keluarga mereka
Keluarga ini juga mengungkapkan bahwa mereka merasa bersalah karena telah mendukung hubungan mereka sebelumnya dan tidak menghentikan hubungan mereka untuk melangkah lebih jauh. Keluarga Lauren juga membentuk sebuah organisasi yang bernama Lauren's Light, dan organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan kesadaran orang-orang akan kekerasan dalam rumah tangga ataupun dalam suatu hubungan. Anyway, terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.